Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul pada hari ini. Shalawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita berkumpul untuk membahas tema yang sangat relevan dan penting bagi masa depan kita, yaitu ekonomi pasca COVID-19. Pandemi ini telah membawa dampak yang luar biasa, tidak hanya dalam aspek kesehatan, tetapi juga dalam tatanan ekonomi global. Krisis yang kita hadapi telah mengubah cara kita berbisnis, berinteraksi, dan bahkan berpikir tentang masa depan. Sejak awal pandemi, kita telah menyaksikan bagaimana sektor ekonomi terpuruk, lapangan kerja hilang, dan banyak usaha kecil dan menengah yang terpaksa tutup. Namun, di tengah tantangan ini, kita juga melihat sebuah peluang untuk bertransformasi. Baiklah, tanpa memperpanjang kata mukadimah, izinkan saya menyampaikan pidato yang berjudul Memulihkan Ekonomi Pasca COVID-19. Sejak awal tahun 2020, ketika COVID-19 mulai menyebar, perekonomian Indonesia mengalami penurunan yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi kita turun dari 5,02% pada tahun 2019 menjadi hanya 2,97% pada tahun 2020. Sektor-sektor yang paling berdampak adalah pariwisata dan transportasi. Pembatasan perjalanan dan kebijakan lockdown menyebabkan penurunan drastis jumlah wisatawan. Hal ini berdampak langsung pada pendapatan masyarakat yang bergantung pada sektor tersebut. Selain itu, banyak perusahaan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK sehingga angka pengangguran melonjak tinggi. Pandemi juga mengubah pola konsumsi masyarakat. Ketidakpastian masa depan membuat masyarakat lebih selektif dalam membelanjakan uangnya. Daya beli masyarakat menurun secara signifikan akibat pembatasan aktivitas ekonomi dan pengurangan pendapatan. Ini menyebabkan permintaan barang dan jasa menurun, yang menyebabkan banyak perusahaan mengalami kerugian besar dan terpaksa melakukan efisiensi dengan mengurangi karyawan atau bahkan tutup permanen. Data menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga mengalami penurunan yang drastis selama masa pandemi. Ketidakpastian yang timbul oleh pandemi juga berdampak pada dunia investasi. Banyak investor yang ragu untuk menanamkan modal mereka di tengah situasi yang tidak menentu ini. Penurunan investasi asing ke Indonesia terlihat jelas, dengan banyak proyek tertunda atau dibatalkan. Namun, di balik tantangan ini, ada peluang besar untuk membangun ekonomi yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih berkelanjutan. Pertama, pandemi mendorong percepatan digitalisasi. Dalam 4 tahun terakhir, kita melihat bagaimana teknologi menjadi penopang utama keberlanjutan berbagai sektor. Berbelanja daring, pembayaran digital, hingga layanan pendidikan dan kesehatan berbasis teknologi berkembang pesat. UMKM yang sebelumnya hanya beroperasi secara tradisional, mulai beralih ke platform digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Kedua, pandemi mengajarkan kita pentingnya kemandirian ekonomi. Ketiga, pandemi juga memberikan momentum untuk memperkuat sektor ekonomi hijau. Selama lockdown, kita melihat bagaimana lingkungan menjadi lebih bersih karena aktivitas manusia berkurang. Meskipun tantangan pemulihan ini besar, ada harapan untuk memulihkannya. Pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Salah satu langkah penting adalah Program Pemulihan Ekonomi Nasional, yang berfokus pada bantuan sosial, dana insentif bagi dunia usaha. Kebijakan ini mencakup bantuan langsung tunai bagi masyarakat rentan,
subsidi untuk UMKM, serta relaksasi kredit agar pelaku usaha dapat bertahan di tengah kesulitan. Selain itu, pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan likuiditas perbankan dengan menurunkan suku bunga acuan. Penting juga untuk mendorong inovasi dan penggunaan teknologi dalam bisnis. Pandemi telah mempercepat pergeseran ke digitalisasi. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu beradaptasi dengan model bisnis baru agar tetap relevan di pasar. Pemulihan ekonomi bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Kita semua memiliki peran dalam proses ini. Mari kita dukung produk lokal dengan membeli dari usaha kecil dan menengah di sekitar kita. Dengan cara ini, kita dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja baru. Kita juga perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya inovasi dan kewirausahaan di kalangan generasi muda. Pendidikan kewirausahaan harus ditanamkan sejak dini agar anak-anak kita dapat menghadapi tantangan di masa depan. Meskipun dampak pandemi begitu berat, kita tidak boleh kehilangan semangat. Ekonomi Indonesia memiliki fondasi yang kuat dan potensi yang besar. Dengan populasi muda yang kreatif, sumber daya alam yang melimpah, serta letak geografis yang strategis, kita mampu bangkit lebih baik. Namun, kebangkitan ini memerlukan kerjasama dari semua pihak, pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat umum. Mari kita jadikan pengalaman ini sebagai pengalaman berharga untuk membangun ekonomi yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan kerja keras dan doa, saya yakin Indonesia tidak hanya akan pulih, tetapi juga menjadi negara yang lebih maju dan mandiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.